Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Udah pada makan semuanya? Sudah, Bu. Udah ya, udah aman ya. Oh, ada yang belum? Waduh, diet ya deh ya. Oke, udah siap ya? Nah, ini sebelum Siap, Bu. Ibu menjelaskan tentang materi pertemuan kita yang ketujuh tentang neraca lajur, Ibu mau jelaskan sedikit tentang mata kuliah pengantar akuntansi, walaupun sebenarnya di awal perkuliahan sudah dijelaskan di kontrak perkuliahan, tapi mungkin Ibu jelaskan kembali di sini, ya. Oke, jadi Ibu share dulu ya, share screen dulu. Oke, jadi sebelum kita perkuliahan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mata kuliah pengantar akuntansi ini. Dilihat dari apa capaian pembelajarannya, terus bagaimana metodenya, bagaimana deskripsi mata kuliahnya, sampai dengan asesmen atau penilaian untuk mahasiswa-mahasiswa nanti ketika sudah mengikuti mata kuliah pengantar akuntansi ini. Ya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya itu sendiri, yaitu diharapkan setelah menempuh mata kuliah pengantar akuntansi ini, mahasiswa atau peserta didik mampu memahami dan menjelaskan akuntansi dan lingkungan bisnis, mampu menganalisis dan menyusun laporan keuangan perusahaan jasa secara manual, perusahaan dagang juga secara manual maupun perusahaan manufaktur, serta mampu menjalankan proses tutup buku atau finishingnya ya untuk entitas maupun perusahaan, serta dapat memahami dan memperhitungkan persediaan dan dapat memahami serta menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Ya, itu capaian pembelajaran dari mata kuliah pengantar akuntansi 1. Untuk deskripsi mata kuliahnya sendiri, mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep akuntansi dan memberikan pengetahuan tentang persamaan akuntansi, teknis pemrosesan data transaksi yang dimana terdiri dari jurnal, siklus akuntansi ya, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan penyusunan laporan keuangan, baik untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, dan cara mengetahui HPP atau harga pokok penjualan dengan memperhitungkan persediaan, serta mengetahui dan memahami penyusunan sistem informasi akuntansi serta penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, itu deskripsi mata kuliah. Oke, selanjutnya, materi pembelajarannya seperti yang sudah kalian lewati, di mana pertemuan pertama kita membahas tentang akuntansi dan lingkungan bisnis. Pertemuan kedua, persamaan dasar akuntansi dan akun sebagai alat pencatatan. Yang ketiga, materi tentang jurnal dan posting. Yang keempat, penyesuaian pembukuan. Yang kelima, neraca lajur. Nah, ini nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan 7 kita hari ini. Yang keenam, penutupan dan penyesuaian kembali. Yang ketujuh, akuntansi perusahaan dagang. Yang kedelapan, persediaan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi akuntansi. Ya, itu materi pembelajaran untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1 selama 1 semester. Ya. Untuk metode perkuliahan sendiri dan pembelajarannya, kita menggunakan sistem ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan soal, dan pemberian tugas. Kalau secara offline, ya Ibu paparkan materinya sesuai dengan materi pembelajaran ya, dan juga sub capaian pembelajaran dari setiap materi-materi mata kuliah pengantar akuntansi. Terus yang kedua nanti Ibu akan kasih latihan soal, dan terakhir pemberian tugas. Kalau online ya sama ya, pemaparan materi tapi melalui Zoom, atau mungkin Ibu bikin rekaman dan Ibu share ke YouTube dan diberikan link YouTube kepada para mahasiswa. Tapi nanti kita akan lakukan review ulang ya terkait video yang disampaikan di YouTube. Dan juga melalui WhatsApp group maupun Google Classroom untuk pengumpulan tugas atau pemberian tugas gitu ya. Nah, itu metode perkuliahan dan pembelajarannya. Untuk sistem penilaiannya sendiri, di sini Ibu kasih 4 indikator. Ini walaupun sudah di awal di kontrak perkuliahan Ibu sampaikan, tapi Ibu jelaskan ulang ya. Untuk kehadiran diberikan bobot sebesar 20%, dan minimal kehadiran harus 80% dari 14 kali pertemuan tatap muka maupun online. Ya, itu akan diberikan nilai skor 20%. Untuk yang kedua, dilihat dari tugas perkuliahan, karena ini kan pengantar akuntansi ini kita lebih ke bagaimana bikin laporan, bagaimana kita menjurnal, bagaimana kita memposting. Jadi tugas itu akan diberikan setiap akhir setelah perkuliahan untuk pemaparan materi ya.
selama 14 kali pertemuan. Tapi nanti kan pertemuan pertama yang kontrak itu ya, nggak ada tugas sama sekali, tapi mulai tugas kan di pertemuan kedua kemarin ya, tentang lingkungan bisnis sama akuntansinya. Nah, dari situ nanti tugas tuh akan selalu diberikan setiap akhir perkuliahan, karena semua materi itu lebih banyak ke arah praktek, cara bagaimana kita menyusun jurnal, memposting buku besar, sampai ke laporan keuangan baik di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, sehingga tugas rutin ini jadi lebih tinggi nilainya, sebesar 30%. Nanti ada rubik penilaiannya sendiri, ada 5 level penilaian. Sangat memuaskan, memuaskan, cukup, kurang memuaskan, dan sangat kurang memuaskan. Dilihat dari tugas-tugas nanti yang dikerjakan setiap selesai perkuliahan. Ya, jadi fixnya itu ada 13 pertemuan, satunya kan kontrak kuliah. 13 pertemuan itu selalu akan ada tugas di akhir, nah itu nanti yang akan dilihat dengan menggunakan rubik penilaian 5 level tadi, gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, yaitu ujian tengah semester, itu bobotnya sebesar 25%, di mana rubik penilaiannya itu dilihat dari soal-soal yang akan diberikan, ada soal mudah bobotnya 20%, soal sedangnya 60%, dan soal susahnya 20%. Begitupun juga yang keempat untuk ujian akhir semester sama, bobotnya 25%, dan rubik penilaiannya juga sama, ada soal mudah dengan persentasenya 20%, soal sedang 60%, dan soal susahnya sebesar 20%. Ya, yaitu sistem penilaiannya. Oke, jadi itu penjelasan tentang mata kuliah pengantar akuntansi yang Ibu jelasin ulang kembali pada pertemuan kali ini. Dan setelah ini baru kita lanjutkan untuk penjelasan materi tentang neraca lajur ya di pertemuan ke-7 kita malam ini. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengantar akuntansi 1, baik capaian pembelajarannya, deskripsi mata kuliahnya, sampai ke sistem penilaiannya. Ya, sekarang kita akan masuk di pokok bahasan yang kelima untuk pertemuan kita yang ke-7 ini, yaitu tentang neraca lajur, di mana sub capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri yaitu mahasiswa mampu memahami dan menyusun neraca lajur. Dan indikator penilaiannya sendiri, di mana mahasiswa memahami tentang satu, tujuan pemakaian neraca lajur, atau neraca lajur itu digunakan untuk apa, gitu ya. Yang kedua, proses penyusunan neraca lajurnya. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan setelah pembuatan neraca lajur. Dan yang keempat, contoh soal serta penyelesaiannya. Dan nanti asesmennya ada tugas rutinnya ya, untuk pertemuan yang ke-7 ini. Oke, nah ini dia tentang neraca lajur. Tapi sebelum Ibu jelaskan tentang pengertiannya maupun tujuannya, bisa kalian tahu nggak ini gambar apa sih? Timbangan, Bu. Timbangan, Bu. Nah, ketika kalian membuat neraca saldo, yang kalian lihat pertama kali adalah Balance, Bu. balance. keseimbangan atau balance. Nah, itulah kenapa sebenarnya neraca ini bahasa singkatnya atau bahasa mudanya itu adalah timbangan. Jadi dia itu harus sama kiri kanan. Makanya kenapa ketika kalian kemarin sampai di tahapan pembuatan neraca saldo, ada debit, ada kredit, di mana totalnya harus sama. Dan juga syaratnya ketika sudah membuat neraca saldo itu harus balance, seimbang. Nah itulah, di dalam arti dia harus timbangan tadi ya, kiri kanan harus sama. Gitu ya. Jadi kalau bahasa pasarnya timbangan, kalau bahasa akuntansinya neraca, gitu istilahnya ya. Oke, jadi kalau pengertian itu sendiri, untuk neraca sudah jelas ya, adalah tempat untuk kita melihat keseimbangan dari posisi keuangan, di mana sesuai dengan persamaan dasarnya, aset harus sama dengan posisi kewajiban plus modal, gitu ya. Nah, sedangkan neraca lajur ini sendiri itu merupakan kertas kerja atau bahasa Inggrisnya adalah worksheet. Dia itu neraca tapi berkolom-kolom, banyak kolomnya. Kemarin kan di neraca saldo cuma 3 kolom kan, nama akun, debit, dan kredit. Nah, sedangkan kalau neraca lajur ini, dia tuh nggak cuma sekedar 3 kolom, tapi berkolom-kolom. Makanya kenapa dia lajur namanya. Ada jalurnya istilahnya, ada lajurnya di situ. Karena ada banyak kolom yang akan digunakan. Tapi tetap menggunakan prinsip timbangan tadi ini. Karena sesuai dengan pengertian dari neraca itu sendiri. Harus sama kiri kanan. Jadi setiap kolom nanti ada posisi kanan dan posisi kiri, atau debit dan kredit tadi. Untuk melihat kebalansan dari setiap angka-angka baik total aset maupun total kewajiban plus modal gitu ya.
Nah, itu pengertiannya di mana dia sendiri merupakan proses manual nanti yang akan digunakan untuk membantu memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan, baik laporan laba rugi, laporan perubahan modal maupun neraca. Jadi biasanya kan kalau di apa ya? Kalau di entitas atau di perusahaan-perusahaan itu kalau by system itu ketika mereka bikin jurnal transaksi, nanti dia langsung nge-link ke buku besar atau posting ya, langsung link posting ke buku besar, langsung link ke neraca saldo sampai nanti di laporan keuangan. Tapi kalau bagi entitas-entitas atau UMKM contohnya yang kecil-kecil yang belum menggunakan sistem informasi by teknologi gitu ya istilahnya, kan pasti manual tuh. Nah, kalian sudah dalam tahap pernah kan kalian bikin jurnal posting ke buku besar kan ya? Nah, buku besar kan bukan cuma satu, kan banyak tuh buku besarnya. Nah, setiap transaksi harus kalian posting satu-satu tuh ke buku besar akunnya masing-masing. Nah, kalau seandainya kalian sudah membuat untuk penyesuaian nih, kan neraca lajur ini kita gunakan tuh biasanya di akhir periode. Entah akhir bulan, entah per 3 bulan, per semester, maupun per tahun. Itu kalian gunakan ketika ada transaksi yang perlu disesuaikan, baru kita menyesuaikan transaksi-transaksi tersebut, baru kita bisa bikin laporan keuangan. Nah, kalau kalian posting satu-satu posting ke buku besar tadi, itu agak memakan waktu dan tenaga. Jadi bisa seperti itu, tapi ada cara mudahnya untuk kita lebih menghemat tenaga tadi, yaitu kita menggunakan neraca lajur. Makanya kenapa ada bahasa yang mengatakan bahwa untuk membantu memudahkan dalam menyusun laporan keuangan tadi. Gitu ya. Jadi kita menggunakan neraca lajur. Ini merupakan alternatif lah untuk memudahkan kita ketika kita mau membuat laporan keuangan, dengan tidak terlalu banyak memakan waktu, ya kita menggunakan alternatif yang lebih mudah, yaitu menggunakan neraca lajur. Gitu ya. Jadi itu pengertian dari neraca lajur. Untuk tujuannya sendiri, seperti dengan pengertian tadi, ya otomatis dia tuh memiliki tujuan untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan tadi ya. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dan neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Jadi nanti di dalam neraca lajur itu, kenapa Ibu bilang sebelumnya, berkolom-kolom, karena nanti ada juga kolom untuk posisi laporan-laporan keuangan. Jadi sebelum kalian bikin laporan keuangan yang formalnya, Ibu tanya dulu, laporan keuangan ada berapa? Laporan keuangan. 4, Ibu. Apa aja? Ayo, siapa sih? Pora ya? Sebelum Ibu lanjut. Ayo, laporan pertama apa? Tadi udah Ibu jelasin loh, laporan keuangan. Laba rugi. Iya. Terus laporan perubahan ekuitas. Terus laporan perubahan ekuitas. Yang timbangan ini? Terus neraca. Ya, neraca. Dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Oke, tambah satu lagi ya, laporan arus kas. Tapi nanti laporan arus kas kalian pelajari di pengantar akuntansi 2 ya. Oke, jadi nanti di neraca lajur itu akan ada kolom untuk laporan keuangan sebelum kalian membuat laporan keuangan formal tadi yang sudah kalian sebutin satu-satu. Jadi kalau seandainya kalian ingin tahu kapan kondisi keuangan kita ini laba apa rugi, sudah bisa ketahui ketika kita membuat neraca lajur sebelum kita bikin laporan keuangan formalnya, gitu ya. Makanya kenapa dia bisa memberikan informasi yang lebih ringkas dan juga bisa menjadi suatu alternatif untuk bisa membuat penyusunan laporan keuangan lebih mudah nantinya. Nah, tujuan yang ketiga itu sendiri untuk mengurangi tingkat kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, kalian kan ingat ya ketika kalian posting ke buku besar dari jurnal ya, jurnal umum, satu-satu kalian posting kan pasti ada 1 atau 2 transaksi yang kalian salah posting. Sehingga ketika kalian bikin neraca saldo, nggak balance. Pernah kan? Nah, pernah, Ibu. Nah, kalau seandainya kayak gitu kan, itu agak ribet tuh kalau kita cek lagi tuh. Kita buka lagi kembali masing-masing buku besarnya tuh, cek satu-satu kan lama tuh ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan neraca lajur nanti, khusus untuk transaksi-transaksi yang perlu disesuaikan ya di akhir periode, itu agak lebih mudah untuk kita mengurangi tingkat kesalahan tadi, karena kita bisa langsung cross-check di situ, gitu ya, dengan menggunakan worksheet. Nanti adalah setelah ini Ibu kasih video proses penyusunan neraca lajurnya itu dengan menggunakan worksheet tadi ya, sesuai neraca lajur tadi.
Dan yang keempat, untuk memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan dan memungkinkan penyusunan laporan keuangan secara logis. Karena apa? Sudah kita sesuaikan transaksinya dan sudah kita hitung ketepatannya ya dari informasi-informasi tadi. Jadi itu pengertian dan tujuan dari neraca lajur. Sampai di sini paham, adik-adik? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. kita lanjut, yaitu kegunaan dari neraca lajur. Neraca lajur ini merupakan suatu landasan untuk memeriksa di mana rekening buku besar disesuaikan, diseimbangkan, dan disusun menurut cara yang sesuai dengan penyusunan rekening dalam laporan keuangan. Jadi kan kita ya, seperti yang sudah dijelaskan menyangkut jurnal penyesuaian, kan kita setiap akhir periode, entah per bulan, entah per 3 bulan, per semester maupun per tahun, kan selalu ada transaksi-transaksi yang perlu kita sesuaikan, supaya nanti ketika kita menyajikan laporan keuangan itu tidak ada angka yang kelebihan, atau penyajiannya kebesaran, atau penyajiannya kekecilan ya, karena kita belum sesuaikan. Karena kan selama 1 tahun periode atau satu periode berjalan itu kan pasti ada transaksi-transaksi yang terjadi yang bisa mengurangi saldo di awal kita bikin pembukuannya gitu. Itulah yang perlu kita sesuaikan. Jadi nanti dengan menggunakan neraca lajur ini kita bisa memeriksa di mana buku rekening besar itu disesuaikan dan kita seimbangkan, serta nanti memudahkan kita untuk melakukan penyusunan laporan keuangan gitu ya. Yang kedua, pemakaian neraca lajur juga dapat menunjukkan prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan yang telah dilaksanakan seluruhnya. Dan yang ketiga, neraca lajur berguna untuk memahami arus data informasi dan neraca saldo sampai dengan laporan keuangan, termasuk di dalamnya adalah jurnal penyesuaian. Di samping itu, neraca lajur juga bermanfaat dalam hal kemudahan menemukan kesalahan dalam penyusunan jurnal penyesuaian. Sesuai tadi dengan tujuannya ya, hampir sama lah antara tujuan dan kegunaannya. Oke, selanjutnya penyusunan neraca lajur. Nah, kita menyusun neraca lajur itu atas dasar beberapa dokumen yang kita perlukan, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Tahu ya, masih ingat ya jurnal penyesuaian ya? Masih ingat kan ya? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Jadi sebelum kita bikin neraca lajur, kita harus memerlukan data dulu, di mana itu data neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian, baru kita bisa bikinkan neraca lajurnya, gitu ya. Yang kedua, neraca lajur itu harus disusun berkolom-kolom, dan untuk perusahaan dagang atau jasa biasanya terdiri dari 10 atau 12 kolom. Nanti setelah ini akan Ibu tunjukkan bentuk dari neraca lajur, baik 10 kolom maupun 12 kolom. Dan yang ketiga, neraca lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur, dan periode pembuatan neraca lajur yang diletakkan di bagian atas tengah worksheet-nya atau bukunya gitu ya. Jadi kalau yang namanya kayak gini kan di jurnal umum juga kalian buat kan, kop namanya di atas ya, nama perusahaannya apa, bukunya apa, jurnal umum kah, buku besar kah, dan juga periode tanggalnya ya. Begitupun neraca lajur juga harus ada kopnya. Ya kalau di akuntansi semua harus ada nama-nama kopnya gitu ya. Oke, itu penyusunan neraca lajur. Nah, ini dia bentuk neraca lajur, ada 2. Sebenarnya sih ada 3, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Tapi sekarang ini lebih banyak orang menggunakan yang 10 kolom dan 12 kolom. Bedanya di mana? Kalau yang 10 kolom itu terdiri dari nih ya, nama akun perkiraan, neraca saldo, ingat harus ada keseimbangan ya, kena neraca di sini ya, debit dan kredit. Terus kolom ayat jurnal penyesuaian sama debit kredit di sini. Yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian. Ini udah 6 ya. 1 2 3 4 5 6 nih. Terus ada rugi laba 7 8 dan yang terakhir neraca 9 10. Jadi 10 kolom di sini. Ini bentuk 10 kolom. Kalau 8 kolom cuma neraca saldo, penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Tidak ada rugi laba dan neraca. Itu doang bedanya, ya. Nah, karena orang kan kadang-kadang bikin neraca lajur supaya tahu berapa rugi perusahaan atau laba dan berapa neracanya, ya mereka langsung bikin yang 10 kolom. Karena lebih efisien, istilahnya kayak gitu ya. Nah, jadi ini 10 kolomnya. Dan untuk yang 12 kolomnya, tinggal tambah 1 laporan keuangan, yaitu perubahan modal. Jadi neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Ya, ini bentuk yang 12 kolomnya. Sabar bentar ya, Ibu cas dulu nih.
Bentar. Oke, cara baterai mau habis lagi ya. Oke. Oke. Masih terdengar suara Ibu? Masih, Bu. Oke, masih ya. Masih, Bu. Oke, jadi itu bentuk-bentuk dari neraca lajur. Harusnya ada 3 ya, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Tapi yang lebih banyak digunakan untuk setiap entitas perusahaan maupun pemerintah, itu biasanya yang 10 kolom dan 12 kolom. Sekarang, bagaimana kita mengisi apa yang diisi di dalam situ, gitu ya. Untuk kolom nama rekening, yang ini ya, untuk kolom nama rekening ini kita masukkan setiap nama-nama rekening yang memang sudah terjadi transaksi yang menyebabkan adanya penambahan maupun pengurangan dari setiap akun rekening tersebut. Untuk kolom neraca saldo ini adalah kita memindahkan data-data dari data yang kita dapat di neraca saldo. Yang setelah kalian bikin jurnal umum, kalian posting ke buku besar, dari setiap saldo dari buku besar kalian pindahkan ke neraca saldo. Nah, itu kalian pindahkan ke sini. Angka-angkanya ya, sesuai dengan akun-akun yang sudah terjadi transaksi. Untuk yang jurnal penyesuaian, nah disinilah adalah kolom yang akan kalian isi setelah kalian bikin jurnal penyesuaiannya atas dasar informasi-informasi yang sudah didapatkan di akhir periode. Kalian masukkan ke dalam sini. Terus untuk neraca saldo setelah penyesuaian, ini kalian memasukkan angka-angka yang sudah kalian sesuaikan, di mana dilihat dari data di neraca saldo dan juga di penyesuaian. Jika ada yang perlu ditambahkan, dimasukkan di sini totalnya. Jika perlu ada yang dikurangkan setelah penyesuaian, maka dimasukkan di bagian neraca saldo setelah penyesuaian. Maka fix akun-akun tadi jumlah-jumlahnya sudah disesuaikan karena sudah ditambah maupun dikurang dengan ayat jurnal penyesuaiannya, gitu ya. Untuk laba rugi, maka kalian pindahkan data-data akun nominal. Masih ingat ya akun nominal ya, apa aja ya? Ayo, akun nominal. Masih, Bu. Silakan, Dodi. Beban dan pendapatan. Oke, beban dan pendapatan. Ya, beban dan pendapatan. Itu yang kalian pindahkan ke kolom laba rugi. Kalau seandainya pendapatan lebih besar, jelas ya, berarti laba. Jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka rugi ya. Sedangkan untuk kolom perubahan modal Rugi. ini, kalian masukkan, ya betul, kalian masukkan data modal awal ditambah dengan laba kalau emang laba, dikurangi rugi kalau rugi, ditambah dengan dikurangi dengan prive kalau ada. Tapi kalau prive itu untuk perusahaan kayak PT gitu nggak ada ya, karena PT itu biasanya pemiliknya itu kan banyak. Ada prive. Persekutuan gitu ya, ada pemegang sahamnya masing-masing. Biasanya itu untuk yang prive itu untuk perusahaan perseorangan saja, ada pengambilan gitu ya. Kalau seandainya prive berarti dikurangkan, dimasukkan di perubahan modal sehingga nanti dapatlah total modal yang sudah berubah setelah ada laba maupun rugi gitu ya. Untuk kolom neraca ya kalian masukkan akun-akun realnya. Berarti selain dari akun pendapatan dan beban itu kalian masukkan di kolom neraca. Gitu ya. Jadi itu keterangan dari setiap kolom-kolom ini dan apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam kolom-kolom ini. Sampai di sini paham? Adik-adik? Paham, Ibu. Oke. Nah ini ya, sudah Ibu jelaskan tadi. Paham. Nah, setelah kalian bikin neraca lajur tadi, kalau seandainya menggunakan 10 kolom, berarti kalian sudah tahu nih, kalian dapat laba apa rugi dilihat dari kolom laba ruginya. Dan kalian sudah tahu posisi neracanya. Kalau menggunakan dengan kolom yang 12 kolom, maka kalian juga sudah tahu perubahan modal yang terjadi setelah laba maupun rugi, gitu ya. Maka setelah kalian bikinkan neraca lajurnya, barulah kalian bisa buat laporan keuangan yang bentuknya formal. Di mana tadi ya ada 3 laporan laporan laba rugi,
laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca, beserta dengan catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas nantinya, gitu ya. Oke, jadi setelah kalian bikin laporan, bikin neraca lajur, otomatis kalian sudah bisa bikin laporan keuangan secara formalnya, di mana laporan laba rugi, akun-akun yang dimasukkan adalah akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, perubahan modal, yang dimasukkan adalah akun modal, ditambah laba atau dikurang rugi, lalu dikurangi prive kalau ada, sesuai dengan jenis perusahaannya ya, berdapatkan perubahan modal yang terakhir. Dan yang ketiga neraca yang dimasukkan adalah akun-akun realnya gitu ya. Kalau catatan cuma berupa catatan kaki aja untuk menjelaskan setiap akun-akun di setiap laporan keuangan. Kalau laporan arus kas nanti akan kalian pelajari di pengantar akuntansi 2 gitu ya. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, Ibu. Oke. Jelas, Nah, Bu. ini dia Jelas. contoh soalnya. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, dokumen yang kalian gunakan ketika mau membuat neraca lajur, yaitu adalah dokumen neraca saldo, dan juga informasi tambahan untuk membuat jurnal penyesuaian. Jadi dokumennya nanti, yaitu neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Nah, di sini kan jurnal penyesuaian belum dibuat nih, tapi kita sudah mendapatkan informasi-informasi di akhir periode, transaksi-transaksi yang perlu kita sesuaikan. Jadi sebelum kita bikin neraca lajur, kita bikinkan dulu jurnal penyesuaiannya. Kan kalian sudah buat ya, sudah pernah buat jurnal penyesuaian di pertemuan sebelumnya. Contoh sekarang nih, untuk yang pertama, tarif premi asuransi adalah 400.000 per bulan. Berarti di sini ada beban asuransi ya. Dan juga otomatis akan mengurangi asuransi dibayar di muka. Ingat ya, salah satu transaksi yang perlu disesuaikan adalah terkait dengan asuransi yang dibayar di muka. Karena apa? Di awal kan kita bayar dulu, asuransinya belum kita gunakan, maka perlu kita sesuaikan setelah kita sudah menggunakan. Yang sudah kita gunakan kita akui sebagai beban. Maka jurnal untuk transaksi atau informasi yang pertama ini yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 400. Ini anggapan rupiah ya, 400 rupiah. Untuk transaksi yang kedua atau informasi yang kedua, perlengkapan yang tersisa di gudang pada tanggal 31 Maret 2006 sebesar 2 juta. Jelas ya, perlengkapan perlu kita sesuaikan. Karena gini, di awal kita beli, kita catatnya contoh, perlengkapan kita beli sebesar 5 juta. Selama satu periode berjalan, kan pasti perlengkapan tersebut kita gunakan, kan? Ya. Atau nggak digunakan sama sekali perlengkapannya? Gunakan, Bu. Kita gunakan ya. Otomatis kan nilainya yang sebelum kita beli kan pasti berkurang tuh. Nah, maka kita perlu penyesuaian. Yang sudah kita gunakan, kita akui sebagai beban. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Kenapa 600 jumlahnya? Bukan 2 juta. Karena tadi Ibu sudah bilang kan, bahwa apa yang terpakai kita sebut sebagai beban. Maka yang kita akui adalah yang sudah terpakai tadi. Karena sini informasinya adalah sisanya tadi. Ini sering keliru nih. Berkali-kali Ibu sampaikan tentang jurnal penyesuaian pasti sering keliru. Ketika ada informasi menyangkut perlengkapan tersisa di gudang segini. Nah, ketika bikin jurnal penyesuaiannya, bukan angka sisanya atau bukan angka bebannya yang digunakan, melainkan sisanya 2 juta ini nih yang dibukukan. Itu salah ya. Jangan sampai keliru. Ini yang sering keliru nih, mahasiswa-mahasiswa ini, bahkan sampai semester atas nih. Sering keliru. Harusnya yang dicatat adalah yang terpakai. Karena informasinya yang tersisa gitu ya. Kita mau tahu berapa nilainya, lihat di saldo awalnya nih. Oh, perlengkapan kantor 2.600.000, yang tersisa 2 juta. Oh, berarti yang terpakai tinggal kalian kurangin kan, maka yang terpakai sebesar 600. Maka di sini jurnalnya nih yang terpakai sebesar 600 dan perlengkapan berkurang sisa 600. Sehingga ketika kalian posting ke buku besar perlengkapan sesuai dengan informasi sisanya sebesar 2 juta. Ya. Paham ya? Yang ketiga, Paham, Ibu. penyusutan Oke, penyusutan peralatan per bulan 1.800.000. Ingat ya, jurnal penyusutan untuk depresiasi, maka jurnalnya depresiasi peralatan 1.800.000. Ini harusnya akumulasi, sorry ya. Akumulasi depresiasi peralatan sebesar 1.800.000 ya. Dan informasi yang keempat, bunga yang masih harus dibayar atas utang wesel
per 31 Maret 2006 adalah 1 juta, kan bunga yang masih harus dibayar, berarti kita ngutang kan? Nah, maka jurnalnya kita harus akui sebagai hutang. Maka jurnalnya beban hutang 1 juta pada hutang bunga 1 juta. Maka setelah kita sudah bikin jurnal penyesuaiannya, dan kita sudah ada juga neraca saldonya ini, barulah kita bisa buat neraca lajurnya. Caranya seperti ini. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jadi yang pertama kita pindahkan Jelas, Bu. dulu semua data-data dari neraca saldo tadi ke kolom yang pertama nih, kolom 1 dan 2, neraca saldo. Masukkan setiap nama-nama akun tadi dan angka-angkanya ya, disesuaikan yang mana yang debit, mana yang kredit. Kita masukkan di sini. Setelah itu kita masukkan yang kedua di kolom penyesuaian dengan cara kita memindahkan nih transaksi jurnal ini ke kolom penyesuaian di sini. Nah, ketika ada nama-nama akun baru yang muncul yang tidak ada di nama akun di neraca saldo, kalian tempatkan di bagian bawahnya ini. Contoh, untuk jurnal yang pertama, beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Itu pertama ya, jurnal yang pertama. Nah, di sini kan kita lihat nih, ini kan neraca saldo yang pertama ya. Ada akun kas, piutang, sampai ke bawah. Oh, nggak ada beban asuransi. Nggak ada kan di sini? Ya, Bu, Nah, tidak. karena nggak ada, maka kita tambahkan di bagian bawah nih, beban asuransi. Sebesar berapa? Sebesar 400, posisikan di bagian debit ya, sesuai dengan jurnalnya. Kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Ada nggak di atas? Oh, ada nih, asuransi dibayar di muka. Posisinya di bagian kredit, maka kita posisikan dia di bagian kredit, sebesar 400. Paham? Paham, Bu. Oke, bisa ya. Oke, yang kedua, beban perlengkapan pada perlengkapan. Kita lihat di sini, beban perlengkapan ada nggak? Oh, nggak ada ya. Maka kita tambahkan di bagian bawah nih, beban perlengkapan. Sebesar berapa tadi? Sebesar 600 nih ya. Nah, maka kita masukkan di bagian debit sebesar 600. 600. Oke. Kreditnya perlengkapan. Ada nggak? Oh, ada nih perlengkapan sebesar 600 di bagian kredit. Masukkan di kolom penyesuaian. Dan seterusnya untuk yang depresiasi maupun beban. Gitu ya. Tinggal kalian pindahkan. Kalau memang tidak ada nama akunnya, masukkan di bagian bawah. Itu dan masukkan sesuai dengan debitnya maupun kreditnya. Itu dimasukkan ke kolom penyesuaian. Ya, setelah kalian sudah masukkan semua, baru kita sesuaikan, dilihat, dan dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Kalau memang ada perlu ditambah, kita tambahkan. Kalau debit-debit bertambahin ya. Kalau debit kredit atau kredit debit, maka dikurangkan. Gitu ya. Contoh ini nih, kalau yang asuransi dibayar di muka, awalnya tuh di debit, terus penyesuaiannya tuh di kredit, otomatis kan kita kurangkan tuh. Maka neraca saldo setelah disesuaikan, sisanya 4.400.000 ya. Ini kan angka ribuan ya, angka jutaan. Jadi 4.400.000. Begitupun yang lainnya ini perlengkapan. Perlengkapan di neraca saldo itu debit, di kreditnya adalah di penyesuaiannya adalah kredit, maka kita kurangkan jadi sisanya di debit sebesar 2 juta. Dan seterusnya kalian kurangkan dan tambahkan sesuai dengan posisinya ya. Kalau debit atau kredit dijumlahkan. Kalau posisinya berbeda, contohnya debit atau debit, maka dikurangkan ya. Maka setelah kalian sudah kurangkan semua atau kalian jumlahkan, didapatilah neraca saldo setelah disesuaikan. Dan usahakan harus sama ini ya, balance ya. Sesuai dengan prinsip neraca tadi, harus seimbang kiri kanan. Kalau seandainya nggak balance, berarti ada mungkin yang kalian salah jumlahkan atau salah kurangkan di sini. Jadi perlu ketelitian juga di sini ya. Nah, setelah kalian bikin neraca saldo setelah disesuaikan, barulah kalian bikin laporan laba ruginya. Tinggal pindahkan akun-akun nominal tadi. Nah, di sini ternyata dia rugi karena beban lebih besar jumlahnya daripada pendapatan. Maka dia rugi sebesar 2.800.000. Supaya balance, kita posisikan di bagian kredit nih. Sehingga nanti jumlahnya sama antara debit dan kredit. Gitu. Jadi balance ya. Nah, ini kredit dan terakhir adalah neraca. Kalau tinggal pindahkan akun-akun real tadi dan akun-akun yang terbaru yang baru muncul dijumlahkan plus sama dengan yang rugi ini ya supaya balance tadi. Maka nilainya akan di sini sama di sini kiri kanannya. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Bisa ya? Nah, ini cara kita membuat Paham. Nah, jadi kalau kita seperti ini tuh kita mau koreksi kesalahan di saat kita salah jumlah atau mungkin salah kurangin tuh bisa kelihatan dengan cepat.
gitu ketimbang kita harus posting buku besar masing-masing gitu ya. Walaupun memang seharusnya posting ini kan sebagai bantuan juga buat kita nantinya secara manual gitu. Kalau secara sistem nggak perlu juga sih. Memang paling ada modul tentang neraca lajurnya. Tapi kalau di sistem itu dia tuh udah otomatis langsung sinkron. Contoh kita cukup bikin jurnal transaksi umumnya saja atau jurnal penyesuaiannya, nanti akun-akun tadi langsung link ke setiap buku besar maupun neraca lajur sampai ke laporan keuangan. Jadi ini nih kalau seandainya kalian masih manual di perusahaan kalian gitu ya. Nah, ini cara membuat neraca lajurnya. Nah, ini sebenarnya ada video sih cara membuatnya. Hanya sedikit agak panjang, tapi kalau kalian sudah mengerti, Ibu lanjut, kalau enggak Ibu buka lagi nih kembali. Atau mungkin Ibu jelasin kembali. Gimana, udah paham atau belum? Paham, Bu, sudah. Yang lain Sudah, gimana? Udah paham? Sudah. Udah, Bu, udah. Sudah ya? Oke. Sudah, Ya. sudah, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah Sudah, paham Ibu. ya. Sudah, Bu. Oke, nah setelah kita bikin neraca lajur, barulah kita bikin laporan keuangan yang formalnya. Laba ruginya ya, pendapatan dan beban. Nah, di sini kan tadi jelas ya, kan ada rugi tuh. Maka sini karena beban lebih besar daripada pendapatan, ya otomatis sini nanti minus nih. Tapi minusnya kalau akuntansi kan pakai tanda kurung tuh, dalam arti emang dia rugi atau minus gitu ya. Nah, ini bentuk laporan laba ruginya, tinggal pendapatan ditambah dengan biaya, dikurangi dengan beban-beban atau biaya. Yang kedua, laporan perubahan modal, yaitu pertama modal awal dimasukkan, kurangi rugi ya, karena sini kan kejadiannya rugi nih, bukan laba, dikurangi rugi. Ternyata ada pengambilan prive, kurangi juga dengan prive. Maka modal akhirnya berubah, bukan meningkat, melainkan menurun. Jadi 55.200.000. Yang awalnya 60, dia berkurang menjadi 55.200.000. Ya, itu untuk laporan perubahan modal. Dan yang terakhir adalah neraca. Nah, ini kalian masukkan semua akun-akun real tadi, yaitu aset di bagian aktiva dan kewajiban, dan modal ini di bagian pasifas ini ya. Tinggal masukkan, dan harus ingat, harus balance, karena neraca tadi. Harus seimbang kiri kanannya. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah paham semua? Silakan. Mungkin satu pertanyaan dari saya, Bu, kenapa kebanyakan laporan perubahan ekuitas itu tidak masuk ke dalam neraca? Ya tidak, kebanyakan kenapa lebih banyak digunakan neraca lajur 10 kolom gitu, Bu? Oh, ketimbang 12 ya. Sebenarnya sih Ketimbang tergantung 12 kolom. Ya, Bu. tergantung kebutuhan sih sebenarnya ya. Tapi kalau yang sudah Ya, menggunakan by system itu, ini Ibu pernah juga kerja di perusahaan manufaktur, percetakan, dan penerbitan buku. Itu mereka kalau sudah menggunakan sistem kayak MIOP atau Accurate, biasanya neraca lajurnya itu lengkap, yang 12 kolom. Yang 10 kolom tuh biasanya tuh yang manual, yang emang kerja sendiri di Excel, atau mungkin yang menggunakan buku besar kayak gitu yang manual. Karena emang kalau menggunakan 12 kolom kan agak kepanjangan. Orang tuh kadang-kadang agak jarang juga sih. Nanti kalau perusahaan-perusahaan kecil tuh agak jarang untuk melihat perubahan modalnya. Mereka tuh lebih fokus lihat laba apa ruginya gitu. Sama posisi kasnya berapa jumlahnya, dilihat dari neraca kan. Nah, kalau perubahan modal tuh mereka agak jarang untuk ketahui. Itu sih kejadian langsungnya ya, realnya Ibu, yang Ibu alami juga sih. Contoh kayak toko grosir tuh jarang mereka mau tahu tentang perubahan modal. Yang mereka tahu tuh saya dapat laba apa rugi ya, biasanya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang besar, wajib harus ada laporan perubahan modal karena harus memenuhi standar akuntansi keuangan tadi gitu. Jadi biasanya kalau di sistem-sistemnya tadi itu neraca lajurnya pasti yang 12 kolom gitu. Jarang yang 10 kolom. 10 kolom tuh yang manual aja, bisa kayak gitu. Paham ya? Nah, kayak gitu. Kalau pengalaman Ibu sih, kalau perusahaan yang besar menggunakan yang 12 kolom gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ini, ayo siapa lagi? Atau udah pada paham? Bagaimana cara membuat neraca lajur sampai laporan keuangannya? Paham, Bu. Yang lain? Yang lain bersuara juga dong. Gimana? Udah pada paham? Lidianti, paham nggak? Atau masih ada yang ganjel?
Gak apa-apa, ungkapin aja. Bu. Ibu terima semua Ya. curhatannya. Sahrul, gimana? Udah paham? Udah pas? Alhamdulillah, udah pas, Bu. Oke, alhamdulillah rabbil alamin ya kalau begitu. Oke. Tolong musiknya, oke. Oke, jika dirasa sudah paham, maka itu materi tentang neraca lajur. Maka di sini Ibu kasih tugas yang ke-6 ya, di mana datanya tentang neraca saldo dan juga tentang jurnal penyusunan ini ya. Silakan difoto atau di screenshot atau nanti bisa Ibu share kembali di WhatsApp grup ya. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan hari Jumat jam 10. Bisa ya? Siap, Ibu. Ya, Bu. Oke, jadi tugasnya diminta Ya, Bu. nanti bikinkan Bisa, Bu. neraca saldo. Bikin neraca saldo, bikin neraca lajurnya 2, versi 10 kolom dan 12 kolom. Ya. Kan tinggal tambahin aja ya, yang 10 kolom, 12 yang 12 kolom. kolom tinggal tambah yang perubahan modalnya. Ya, dikumpulkan di hari Jumat dan dikirimkan melalui WhatsApp group dengan format filenya ya, nama, NIM, neraca lajur, dan tugas 6. Silakan difoto boleh. Ya. Udah jelas ya tugasnya ya? Nanti Ibu share lagi deh di WhatsApp grupnya ya. Sudah, Bu. Ya. Oke, jika dirasa sudah pas, terima kasih. Jika ada memang sesuatu yang ngeganjal atau masih ingin ditanyakan, silakan WA di WhatsApp group atau WA Japri ke Ibu juga boleh. Ibu akan bersedia untuk membantu menjelaskan apa yang masih dirasa kurang dipahami ya tentang neraca lajur maupun materi-materi sebelumnya. Oke, kita akhiri dengan absen. Silakan ini difoto ya, karena ini kan kalian pakai screen apa nih? Ibu share screen, jadi foto aja. Diisi batas jam 9:30. Ya, Ibu tunggu sampai 9:30. Nanti dia otomatis kok itu. Sampai 9:30. Ya, bukan jam 10, 9:30. Kalau udah lewat dari 9:30, dia otomatis akan tidak bisa lagi terekam lagi untuk absen ini. Oke? Ibu. Baik, Bu. Oke, udah jelas semua ya? Ingat, Sudah, jika Bu. ada sesuatu yang ngeganjal atau materi yang mungkin ngerasa lupa atau mungkin belum paham, silakan Japri atau WA di WhatsApp grup ya. Oke, nanti akan Ibu layani dan akan Ibu jelaskan terkait apa yang Siap, Bu. inginkan untuk dijelaskan. Oke? Yang penting jangan curhat aja ya. Ibu nggak melayani curhat apapun itu ya. Oke, dirasa sudah cukup. Jangan lupa absen diisi. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk partisipasi adik sekalian. Tugasnya jangan lupa dikumpul dan absennya sampai jam 9:30. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Ya, Bu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.